Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang menurut saya cukup menarik ya. Ini berkaitan dengan kemampuan anggaran kita atau APBN untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah dianggarkan untuk membangun IKN ya. Nah, ini ada judul Kian Menipis Anggaran IKN di Era Prabowo. Di hadapan Jokowi, Prabowo berjanji menyelesaikan pembangunan IKN, namun alokasi anggaran IKN dari APBN kian menipis. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN hingga tuntas ya. Dia memastikan dana untuk proyek tersebut tersedia. Saya ingin meyakinkan otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar dan kita selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini. Tuturnya di Istana Garuda IKN, Kabupaten Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur, Senin pada 12 Agustus 2024. Janji Prabowo melanjutkan pembangunan IKN menghadapi tantangan lantaran terbatasnya anggaran negara. Pemerintah Prabowo pada tahun depan punya beban membayar utang jatuh tempo senilai Rp 800 triliun dengan bunga utang sebesar 400 triliun. Totalnya hampir 10 target penerimaan pajak dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 yang sebesar 2.548,3 triliun ya. Pengeluaran wajib lainnya adalah belanja pegawai dan barang yang anggarannya lebih dari Rp 850 triliun. Dari sisi penerimaan juga ada tantangan. Harga komoditas yang sudah melandai dalam beberapa tahun terakhir kini melonjak tinggi. Adapun alokasi dana dari APBN untuk pembangunan IKN tahun depan hanya tersisa Rp 15,4 triliun dari total kebutuhan Rp 466 triliun untuk membangun IKN. Hanya 20% yang bisa diambil dari APBN atau sekitar 90,4 triliun. Sementara itu, anggaran untuk IKN dari 2022 sampai 2024 sudah menghabiskan 75 triliun. Alokasi dari APBN untuk IKN pada 2022 mencapai 5,5 triliun, lalu meningkat menjadi 27 triliun pada 2023. Pagu anggaran untuk IKN dari APBN tahun ini yang ditetapkan pada Juli lalu kembali melesat ke angka 42,5 triliun. Nilai tersebut naik dari pagu awal yang dicanangkan pada Januari 2024 yang mencapai Rp 40,6 triliun. Dalam konferensi pers Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan per Juli 2024 pemerintah sudah menyalurkan dana sebesar Rp 11,2 triliun dari total pagu Rp 42,5 triliun. Sebanyak Rp 9 triliun diantaranya disalurkan untuk infrastruktur dasar seperti pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kantor kementerian, serta gedung otorita IKN. Selain itu, pemerintah memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan hunian aparatur sipil negara atau ASN dan menteri, rumah sakit, jalan tol, jembatan, hingga bandar udara VVIP. Dana itu juga untuk menata dan menyempurnakan kawasan bendungan, embung, serta pengendalian banjir. Dana sebesar 2,2 triliun lainnya untuk belanja non-infrastruktur berupa ongkos perencanaan, koordinasi, promosi, hingga dukungan pengamanan dari Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia. Pemerintah mengalokasikan Rp 3,3 triliun untuk belanja jenis ini. Dengan sisa dana Rp 15,4 triliun untuk tahun depan, anggaran IKN dari APBN diperkirakan tidak cukup ya. Sebab masih ada proyek kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang belum rampung. Kuota tersebut diperkirakan hanya cukup untuk menggarap area 1A KIPP dengan luas 2.800 hektar. Sementara itu, luas total KIPP mencapai 6.617 hektar. Kuota pembiayaan dari APBN sebesar 20% dari total proyek itu pasti terlewati ya, kata Direktur Nekpolis Yusuf Wibisono.
Yusuf menilai Prabowo sebenarnya menyadari beratnya target pembangunan IKN dalam waktu yang sangat singkat. Kendalanya pun berderet dari lemahnya minat investor terhadap IKN hingga resistensi ASN untuk dipindahkan ke ibu kota baru itu. Melanjutkan IKN yang berbiaya sangat mahal jelas akan mempersempit ruang gerak Presiden terpilih Prabowo untuk mewujudkan janji politiknya. Nah, Presiden terpilih Prabowo Subianto kan punya janji politik yang disampaikan pada saat kampanye Pilpres dulu ya, yaitu yang paling terasa ya, atau yang paling monumental programnya itu adalah program makan gratis bergizi ya. Nah, setelah dikalkulasi oleh beberapa orang ya, oleh beberapa pihak, ternyata anggaran tersebut akan menghabiskan dana yang cukup besar. Jadi kalau APBN kita sekitar 20% untuk IKN, lalu yang lainnya juga untuk diwujudkan pembangunan program makan gratis bergizi yang Prabowo gagas itu, maka beban APBN kita saya kira akan kewalahan ya, dan ini merupakan suatu hal yang dilematis ya bagi Prabowo, mengingat Prabowo itu kan presiden yang terpilih, dia mempunyai semacam beban ya di kepemimpinan awal atau kepemimpinan pasca dilantik itu. Pak Prabowo harus meyakinkan publik ya, meyakinkan publik dengan cara apa? Dengan cara merealisasikan janji-janji kampanyenya pada saat Pilpres dulu gitu. Nah, kenapa sih harus diwujudkan program-program yang monumental tersebut ya menurut saya? Karena ini adalah bentuk pembuktian bahwa Prabowo bisa dipercaya oleh rakyat Indonesia atau rakyat yang memilih beliau ya. Ini sebagai bentuk keyakinan bahwa rakyat akan mempercayakan ya kinerja beliau selama 5 tahun yang akan datang. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Indonesia, Bima Yudhistira mengatakan jika melihat postur belanja fiskal tidak memungkinkan untuk membebankan IKN ke APBN 2025. Dari sisi penerimaan juga ada tantangan, harga komoditas sudah melandai sejak beberapa tahun terakhir ya. Prabowo perlu berhati-hati karena tidak menikmati windfall harga komoditas. Jika strategi pemerintah menambah penerimaan dari kenaikan rasio pajak, Bima mengingatkan risiko dampaknya pada sektor usaha dan masyarakat. Dia menyebutkan industri manufaktur sudah memasuki zona kontraksi. Purchasing Manager Index per Juli yang hanya 49,3. Tak lepas dari ekspektasi pelaku usaha terhadap permintaan tahun depan yang bakal menurun, artinya ada tanda penurunan daya beli yang harus diwaspadai. Bima mengatakan target Prabowo untuk mendorong ekonomi tumbuh di atas 5% sulit tercapai jika kondisi rumah tangga melemah lantaran kontribusinya lebih dari 50% terhadap PDB. Namun Bima mengatakan bukannya tak mungkin terus mendanai IKN di tengah kondisi tersebut. Prabowo juga pilihan untuk mencicil pembangunan sedikit demi sedikit. Kecepatan pembangunannya akan sangat lamban. Ia tak yakin bakal ada investasi dari swasta yang masuk dalam waktu dekat, lantaran para pelaku usaha mesti menanti wilayah itu terisi penghuni. Opsi lainnya adalah menambah utang. Peneliti senior Center for Strategic and International Studies (CSIS), Denny Priawan mengatakan pemerintah bisa mencari pembiayaan dengan menerbitkan surat utang baru. Tapi dengan situasi global yang masih tidak menentu sekarang, kalaupun kita dapat pembiayaan itu biayanya besar, katanya.
Pemerintah akan memperketat likuiditas dan beban bunga yang ditanggung bakal tinggi. Saat Prabowo mencetuskan wacana kenaikan rasio utang terhadap PDB hingga 50% saja, pelaku pasar merespon negatif. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat langsung melemah. Tanpa menambah hutang baru, Denny memperkirakan Prabowo harus mengorbankan belanja modal. Bangun IKN kan belanja modal juga, karena itu fisik. Cuma apakah dampak ekonominya lebih baik dibanding membangun jalan di tempat lain, membangun irigasi di tempat lain, atau membangun infrastruktur lain di tempat lain? Apalagi presiden terpilih ini punya janji untuk memberi makan bergizi kepada anak sekolah pada tahun depan dianggarkan senilai 71 triliun. Modelnya bisa jadi seperti dana pendidikan sekarang yang masuk di dana desa. Supaya bisa tetap 20% totalnya, semacam manipulasi anggaran, jarnya. Namun Denny menilai Prabowo bakal realistis setelah tak jadi anak buah Jokowi lagi. Prabowo belum tentu berkukuh membangun ini karena bukan prioritas dia kalaupun mau dibangun. Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Baidul Hadi, pun khawatir alokasi APBN untuk IKN membengkak. Besar kemungkinan skema biaya IKN akan berubah, terutama soal besaran anggaran dari APBN. Kata dia, pasalnya masih banyak proyek di KIPP yang belum rampung setelah 2 tahun didanai dari APBN. Sementara itu, investasi swasta masih minim dan baru datang dari pengusaha domestik. Adapun anggota pakar TKN Prabowo Gibran, Rajat Wibowo, menegaskan bahwa Prabowo berkomitmen melanjutkan IKN. Bahkan mempercepat sejumlah pembangunan seperti gedung untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memastikan ruang fiskal masih tersedia untuk menyelesaikan pembangunan di zona pemerintahan di IKN tanpa harus meningkatkan batas defisit melebihi 3% atau rasio utang. Menurut Rajat, kunci mewujudkan ini adalah memaksimalkan pendapatan negara. Dari mineral dan perkebunan masih banyak pendapatan negara yang tercecer. Belum lagi dari kasus pajak yang sudah inkrah, katanya. Prabowo berencana meningkatkan rasio pajak di atas 10% tahun depan. Waduh, jadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh masyarakat hari ini adalah kenaikan pajak karena anggaran kita memang cukup terkuras ya, dialokasikan untuk membangun IKN. Ditambah lagi kalau Prabowo memang dalam waktu yang bersamaan menjalankan program makan siang gratis bergizi yang besarannya 71 triliun ini juga tentu akan semakin ya. Akhirnya kebijakan yang diambil adalah menaikkan pajak atau ya mengelola sumber daya alam gitu ya, nge-push sumber daya alam supaya benar-benar bisa dimaksimalkan untuk pendapatan negara. Tapi bagaimana tata kelola dalam mengelola sumber daya alam kita? Apakah sudah rapi, apakah sudah disiplin, apakah sudah taat hukum, aturan, dan lain sebagainya? Yang terpenting akuntabilitas pengelolaan ya, atau bahwa pengelolaan ini diharapkan untuk kemakmuran bagi rakyat Indonesia sebagaimana Undang-Undang Dasar mengatakan demikian, yaitu mesti diperhatikan ya. Lumayan juga ya, cukup dilematis untuk Pak Prabowo ini. Oke teman-teman, sekian berita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.